Malam ke-12. Pada malam ke-12, Syahrazad melanjutkan ceritanya, "Wahai Raja yang mulia, malam sebelumnya kita telah mendengar kisah orang buta pertama yang menyesali keputusannya mengikuti keinginan sepupunya. Kini, izinkan hamba melanjutkan kisahnya. Aku kembali ke pemakaman untuk mencari makam yang diceritakan sepupuku. Namun, setelah seharian penuh mencari, aku tak juga menemukannya. Malam itu, aku kembali ke istana dengan hati yang penuh kegundahan. Pikiran tentang sepupuku memenuhi benakku hingga aku tak bisa makan ataupun tidur. Malam itu terasa sangat panjang dan gelisah. Keesokan paginya, aku kembali ke pemakaman dengan harapan bisa menemukan makam itu. Aku berkeliling di antara batu-batu nisan, tetapi tetap saja tak ada jejaknya. Setiap hari selama seminggu penuh aku mencarinya, namun tak ada hasil. Aku semakin putus asa, hingga pada akhirnya aku memutuskan untuk kembali ke kota asalku. Saat tiba di gerbang kota, tiba-tiba sekelompok orang menyerangku, memukuliku, lalu mengikatku. Yang membuatku terkejut, mereka adalah pelayan dan budak-budakku sendiri. Apa yang terjadi dengan ayahku, pikirku. Aku mencoba bertanya, tetapi mereka tak menjawab. Hingga salah satu dari mereka, yang dulunya pelayanku, akhirnya berkata, "Ayah Tuan telah dikhianati oleh para pengawal dan dibunuh oleh wazir. Kami diperintahkan untuk menangkap Tuan." Mendengar hal itu, hatiku hancur. Saat dibawa ke hadapan wazir yang telah membunuh ayahku, ia langsung menatapku penuh kebencian. Kami memang pernah berselisih. Suatu hari, ketika aku bermain katapel di istana, saat akan menembak burung yang hinggap di istana, aku tanpa sengaja menembak matanya, membuatnya buta. Ia tidak bisa berkata apa-apa, karena ayahku adalah raja di negeri itu. Sejak itu, ia menyimpan dendam terhadapku. Kini, dengan kekuasaan di tangannya, ia ingin membalas dendam. "Aku tak sengaja melukai matamu," kataku padanya. Namun, dengan nada marah ia menjawab, "Jika engkau melakukannya tanpa sengaja, aku akan melakukannya dengan sengaja." Lalu, ia menusukkan jarinya ke mataku dan mencongkelnya hingga aku menjadi buta di sebelah mata. Setelah itu, wazir memerintahkan Algojo untuk membawaku keluar kota dan membunuhku. Di luar kota, Algojo itu hendak menutup mataku dan menebas leherku. Namun, mendengar tangisanku dan syair yang kucapkan, ia merasa iba. "Aku adalah budak ayahmu, aku tak sanggup membunuhmu. Larilah, dan jangan kembali ke negeri ini, sebab mereka akan membunuhmu dan aku juga akan dihukum," katanya. Dengan perasaan lega bercampur takut, aku melarikan diri. Kupercayai bahwa kehilangan sebelah mata lebih baik daripada kehilangan nyawa. Aku terus berjalan hingga tiba di kota pamanku. Ketika bertemu dengannya, aku menceritakan nasib ayahku dan mataku yang hilang. Pamanku menangis mendengar kisahku, lalu berkata, "Kehilangan matamu menambah kesedihanku. Putraku juga menghilang beberapa hari yang lalu, dan aku tak tahu apa yang terjadi padanya. Kami saling berduka hingga aku jatuh pingsan." Setelah siuman, aku memberitahu pamanku tentang peristiwa di pemakaman. Pamanku sangat terkejut, dan dengan cepat kami pergi ke tempat yang kusebutkan. Ketika sampai di sana, kami menemukan sebuah makam yang tampak familiar bagiku. Kami membuka pusaranya dan menuruni tangga menuju ruangan bawah tanah. Di sana, kami menemukan tumpukan karung penuh makanan berupa tepung atau biji-bijian, dan di tengah ruangan terdapat sebuah tempat tidur. Di atas tempat tidur itu, kami melihat tubuh putra pamanku dan seorang gadis, saling berpelukan. Keduanya telah hangus menjadi arang, seakan-akan dibakar oleh api neraka. Pamanku, dengan wajah muram, meludah ke tubuh putranya sendiri dan berkata, "Inilah hukumanmu di dunia, wahai anak durhaka. Di akhirat, hukuman yang lebih berat menantimu." Pagi telah tiba, Syahrazad pun menghentikan ceritanya, menunggu malam berikutnya untuk melanjutkan kisahnya.